Pasca berkali-kali menggelar sidang kasus dugaan penodaan agama, nasib Basuki Cahayapurnama alias Ahok akan diputuskan 9 Mei mendatang. Publik menunggu apakah akan terbukti atau tidaknya dakwaan penodaan agama yang dituduhkan Ahok. Sejumlah pihak diharapkan dapat menahan diri untuk saling menjaga situasi tetap kondusif dan tidak terprovokasi. Masyarakat menanti ketuk palu hakim dalam menegakkan hukum dengan prinsip keadilan dan independen tanpa ada pihak manapun melakukan intervensi. Hakim juga memiliki akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menjalankan peradilan yang bersih dan menjadikan kekuasaan kehakiman berwibawa dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, pemirsa, kembali lagi di Talk to iNews. Keadilan hukum di vonis Ahok itu yang menjadi perbincangan kita malam hari ini. Narasumber yang terpercaya sudah hadir. Yang pertama ada Pak Nasrullah, pakar pidana kita. Kemudian Ustadz Zaitun Rasmin, Wasekjen MUI. Dan Mas Adi Praitno, pengamat politik UIN. Ya Mas ya. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir. Seperti tema kita, keadilan hukum di vonis Ahok. Ini tidak hanya untuk satu pihak keadilan. Keadilan untuk semua, itu yang kita harapkan. Dan perbincangan kita malam hari ini pun untuk memberikan pemahaman hukum, pemahaman politik dari sisi MUI juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana kasus ini sebaiknya dimaknai oleh seluruh masyarakat, itu yang kita harapkan. Jadi tidak lagi terpecah-pecah dan semuanya sepakat bahwa memang supremasi hukum itu harus ditegakkan dan kita berharap dari hukum tersebut. Saya lihat sikap pertama dulu dari Pak Nasrullah untuk melihat dari kasus hukum ini Pak, terutama dari tuntutan jaksa terlebih dahulu. Karena begini Pak Nasrullah, ada yang mengatakan ada kejanggalan dari tuntutan yang diberikan oleh JPU. Kejanggalan tersebut adalah pada dakwaan 156A, tuntutannya berubah 156. Kemudian seharusnya ada replik duplik biasanya dalam persidangan, ternyata tidak ada. Pak Nasrullah sebagai pakar pidana bagaimana? Saya kalau terkait dengan 156A di dakwaan, kemudian di rekusitor 156, itu tidak ada kejanggalan, itu tidak ada masalah. Normal. Karena apa? Dalam surat dakwaan itu dakwaan yang utamanya 156A, kemudian dipakai kata atau 156. Memang disertakan. Ada di dalam surat dakwaan. Untuk itu oleh karena itu dari fakta persidangan, penuntut umum bisa menggunakan mana yang dianggap paling terbukti. Jadi itu bukan kejanggalan. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak ada replik duplik. Ya, tidak ada replik duplik pun tidak merupakan sebuah replik duplik itu tidak keharusan. Ya, yang harus dan wajib ada adalah rekusitor. Cuman lazimnya dalam perkara-perkara kayak begini, kalau Anda lihat grafik perkara-perkara yang sejenis ini. Itu selalu ada replik duplik. Selalu. Sekarang ini tidak ada. Nah, bisa saja mungkin begini, penuntut umum menganggap ya sudah apa yang didalilkan oleh penasihat hukum tidak meruntuhkan rekusitor. Atau mungkin penuntut umum menganggap saya sependapat dengan pledoi. Nah, itu bisa seperti itu kan, kita nggak tahu. Nah, tetapi saya ingin katakan dulu, kalau kita menyimak fakta persidangan, kemudian merujuk kepada rekusitor, kalau Anda mendengar awal-awal rekusitor itu dibacakan bagian awal, itu memberikan kesan, membuat penafsiran kita bahwa wah ini yang akan terbukti 156A. Tapi di akhirnya lebih kuat, lebih condong ke sana. Begitu di bagian akhir kok 156. Nah, saya memang agak sedikit rancu di situ. Saya melihat bagian awal dengan bagian akhir tidak sinkron. Itu bisa saja sebuah analisis saya hanya berdasarkan pendengaran. Faktanya adalah sekarang saya belum pernah membaca itunya. Bisa saja mungkin saya hanya menonton di televisi, suara pendengaran yang tidak tepat. Tapi yang saya dengar adalah tidak sinkron antara awal dibaca dengan akhir. Nah, tapi gini, saya ingin katakan, penyebab penuntut umum mengatakan tidak terbukti 156A adalah karena di fakta persidangan tidak terbukti adanya unsur sengaja. Itu kan saya beberapa kali mengatakan kesengajaan dalam hukum pidana ada 3 bentuk. Dengan maksud atau dengan niat. Niat tadi, Yang kedua adalah kesengajaan dengan kepastian.
Yang ketiga adalah kesengajaan dengan kemungkinan. Misalnya, contoh saya ulang sekali lagi ya. Misalnya saya masukkan, ada gelas di sini, saya masukkan racun ke gelas beliau. Ya. Memang saya dengan sengaja saya masukkan, dengan niat untuk membunuh beliau. Ya. Tapi begitu Anda bawa minum tadi di sana, ada gelas. Diminum oleh orang lain. Saya nggak tahu nih, saya ingin racun beliau, tapi ada 4 gelas. Semua saya racunin aja lah. Ya. Nah, itu dengan kepastian. Baik. Saya meracun beliau dengan niat, tapi beliau juga kena. Nah, itu sengaja dengan kepastian. Ada satu lagi kesengajaan dengan kemungkinan. Saya sudah mengatakan bahwa misalnya di rumah kita banyak tikus, makanan di meja makan suka dimakan tikus. Ya. Kita racun aja makan itu untuk tujuan meracun tikus, tapi ternyata tengah malam pembantu kita bangun lapar, dia makan. Itu seharusnya pakai sengaja dengan kemungkinan. Baik. Nah, dalam kaitan ini penuntut umum melihat bahwa dalam penjelasan PNPS nomor 165 itu ada kata-kata dengan niat. Dengan niat. Nah, tapi dalam tuntutan JPU, Pak Nasrullah, dikatakan tidak ditemukan. Tidak ditemukan Tidak ada ditemukan niat. itu. Nah, oleh karena itu tidak digunakan 156A. Iya. Tapi ingat, selama ini penerapan pasal itu yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan sudah diputuskan berkali-kali oleh Mahkamah Agung, sengaja itu dengan kemungkinan, bukan dengan niat. Baik. Nah, berarti kan ini ada perubahan politik penegakan hukum. Pak Nasrullah. Ada rujukan juga bila terjadi kasus penistaan agama di Indonesia, terutama dalam agama Islam, rujukannya ke MUI. Ya. MUI sudah memberikan rujukan, bahkan barang bukti pun sudah ada dari MUI, begitu ya, Ustadz Zaitun. Tapi apakah itu benar-benar dijadikan rujukan dalam pengadilan? Kalau yang kita lihat dari tuntutan yang dibaca oleh jaksa penuntut umum, itu seolah-olah diabaikan. Sama sekali tidak dijadikan jelas. Makanya Ketua Umum MUI itu menegaskan bahwa sangat heran dengan JPU. Ya, ini dasarnya kalau untuk penistaan agama itu kan biasanya ke MUI. Ya. Apalagi sekarang ini kasus ini luar biasa dibandingkan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan MUI sudah cukup. Untuk ini MUI diperkuat dengan Muhammadiyah, dengan Nahdlatul Ulama, ya. Tapi semuanya seolah diabaikan. Ya. Nah, inilah sebetulnya yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga muncul aksi seperti ini. Iya, itu sebetulnya memang aksi simpatik tadi itu tidak terlepas daripada tuntutan yang dianggap aneh ya oleh masyarakat. Ya, tentu kita masyarakat ini sederhana memandangnya. Ya, bahwa banyak kasus penistaan rujukannya adalah dari MUI. Ya, dan MUI ini terkenal lembaga yang sangat hati-hati. Ya. Dan di Indonesia ini sudah banyak hukum-hukum berdasarkan fatwa dari MUI. Nah, kemudian terjadi yang seperti itu kemudian membuat rasa keadilan masyarakat itu tercederai. Bahkan banyak yang sebetulnya minta demo itu ke istana agar mencopot jaksa agung. Tapi alhamdulillah GNPF kemudian dengan bijaksana melihat ya itu sudah terjadi, tidak mungkin lagi diulang juga, ya. Karenanya kita melakukan aksi simpatik hari ini. Baik. Ya. Mas Adi, ada pesan dari Komisi Yudisial kepada hakim di persidangan Ahok saat akan memberikan vonis nanti. Pesannya adalah independensi hakim. Itu harus tetap diperkuat begitu ya. Tuntutan dari massa sendiri ini bisa memberikan sinyal juga bahwa ketidakpercayaan pada penegakan hukum begitu. Dan efeknya pada kepercayaan masyarakat penegak hukum itu tidak ada, itu bahaya sekali kalau dibiarkan. Anda melihatnya bagaimana? Satu-satunya yang harus dipertaruhkan oleh lembaga penegak hukum yang sedang mengadili kasus Ahok sekarang adalah soal independensi. Hanya dia dan Tuhannya lah yang harus paling tahu. Nah, di sinilah kemudian kita akan bicara apakah kegaduhan ini akan berlanjut atau tidak. Apakah karangan bunga akan semakin banyak ataupun aksi bela Islam ini akan semakin banyak. Nah, ini kan message dari banyak orang sudah sampai di situ. Tapi endingnya Mas Zaki, bahwa apapun yang telah diputuskan oleh pengadilan nanti kita harus menerima sebagai bagian dari keniscayaan dalam berdemokrasi. Tapi bahwa penerimaan ini tidak akan terjadi begitu saja, ini tergantung bagaimana pengadilan nanti memutus apakah Ahok betul dinyatakan bersalah menodai agama atau tidak. Tapi sekali lagi dalam konteks negara yang demokratis kita harus menghargai proses itu. Mas Adi, saya mau
melihat seperti ini, seharusnya ada sosok negarawan yang sekarang datang untuk menyatukan kembali seperti itu. Karena karangan bunga itu kita anggap sebagai sinyal ungkapan terima kasih, tapi justru yang terjadi malah semakin ada gap di masyarakat. Butuh tidak kita saat ini ada sosok dari pemimpin atau negarawan yang menyatukan itu, tapi kita jawabnya nanti, Mas Adi. Setelah jeda yang satu ini, pemirsa, tetap bersama kami di Talk to iNews.